Halo guys, welcome to Podtek, podcast Himatek. Berpenghasilan mandiri di usia muda itu pastinya dambaan semua orang nggak sih? Apalagi di usia muda udah punya bisnis dan ngasilin duit sendiri. Yakin deh, pasti teman-teman juga pada pengen. Nah, di episode kali ini, Podtek udah kedatangan narasumber spesial, ada young planner muda dari Teknik Kimia. Ada Ugi sama Eka dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Halo Ugi, halo Eka, boleh kenalan dulu nggak nih? Halo Ataya. Halo Ataya, boleh dong, masa nggak boleh? Ya, Eka nih dari angkatan berapa nih? Aku dari angkatan 20. Kalau Ugi dari angkatan berapa? Sama sih, aku juga dari angkatan 20. Oke, makasih banyak ya sebelumnya Eka sama Ugi. Ini yakin sih teman-teman yang nge-follow Ugi sama Eka atau enggak yang nyimpen nomor WhatsApp-nya Ugi sama Eka nih pasti tahu lah ya apa bisnisnya Ugi sama Eka ini. Pasti teman-teman gak asing kan ya sama Banyuwangi Healthy Food, sama bisnis skincare-nya Eka, sama bisnis buketnya Eka. Nah, mau tanya dulu nih, kalian ini kan hitungannya masih muda ya. Apa sih motivasi kalian buat nyoba berbisnis? Mungkin bisa Eka dulu nih yang jawab, terus langsung dilanjut sama Ugi. Oke, motivasiku sih sebenarnya simpel banget ya. Ingin dapat tambahan uang buat beli barang sendiri gitu. Simpel banget. Kalau Gi apa Gi? Kalau motivasi aku sih dulu itu buat apa ya? Nggak ada motivasi yang terlalu menjurus gitu loh. Cuma buat seneng-senengan, buat ngisi waktu luang. Apalagi kalau Banyuwangi Healthy Food itu kan ada waktu masa pandemi ya. Jadi aku buat itu tuh baru-baru masa pandemi awal kepikiran apa sih produk yang bisa aku buat yang sekiranya nanti itu bisa bantu orang-orang yang lagi sakit atau orang-orang yang lagi mau diet kayak gitu. Jadinya muncullah Banyuwangi Healthy Food itu tadi. Jadi keren banget ya idenya Ugi sama motivasinya Eka. Berarti motivasinya Eka ini simpel banget ya, cuma pengen ada tambahan duit jajan. Kalau dari Ugi ini berarti idenya itu tercetus dari waktu pandemi COVID ini ya? Iya benar-benar dari pandemi COVID baru tercetus tuh mau buat Banyuwangi Healthy Food ini. Tapi keren loh, maksudnya dalam waktu singkat ini kan bisnisnya juga udah berkembang gitu loh. Keren banget sih Ugi sama Eka ini. Lanjut ya, buka suatu bisnis ini kan aku yakin nih gak bakal semua orang itu mampu. Terus tuh pasti bakal ada struggle kan ya buat buka. Nah dari Ugi sama Eka ini pernah ngalamin struggle-nya itu sendiri gak sih? Mungkin bisa dari Ugi dulu deh. Oke, buat struggle ya, pasti semua orang juga pembisnis, apalagi yang masih awal banget mulai kayak aku sama Eka, pasti ngerasain banyak banget struggle-nya. Apalagi kalau misalkan bisnis kita itu nggak bisa ngikutin pasar, dimana kita itu kan sebagai pembisnis itu, atau apalagi ini ya, online, itu nggak bisa gitu, hanya stuck di satu produk aja. Kita harus terus-terusan buat produk yang baru, gimana caranya narik banyak pembeli gitu. Kalau misalnya kita cuma stuck di satu produk aja, gak ada kemajuan, gak ada kreativitas, mungkin bisa satu produk, tapi tetap harus ada inovasi-inovasi baru gitu di produk itu. Itu sih struggle-nya, kita harus benar-benar ngolah otak kita buat mikir gimana ya ini produk selanjutnya. Semisal produk yang ini sudah nge-stuck, inovasi apa yang bakal kita pakai, itu sih struggle-nya. Berarti kalau dari Ugi ini struggle utamanya tuh kreativitas ya, pokoknya gimana cara ngolah otak kita buat jadi nemuin ide baru gitu nggak sih berarti? Iya bener banget kayak gitu sih. Oke, makasih Ugi. Kalau dari Eka sendiri nih, struggle-nya kira-kira apa ya? Oh iya, kalau aku dari aku sendiri itu hampir sama kayak Ugi. Kan kalau Ugi itu udah ada healthy food gitu ya, udah jelas gitu ya. Kalau aku itu kan Iya. banyak gitu loh, tahu sendiri kan kamu. Jadi kayak manfaatin peluang, umpama sekarang kan pandemi ya,
pandemi Iya, itu kan benar. identik dengan kesehatan. Jadi kayak jualan masker, hand sanitizer, kayak manfaatin kayak gitu. Terus nanti ada udah stuck gitu itu, jadi nyari peluang baru kayak misal Ramadan ini mau buka apa misalnya ya, kayak jualan amplop lebaran dan lain-lain kayak gitu sih kalau aku. Em, Banyak peluang. Iya nih. Berarti kalau dari Eka ini itu ya harus benar-benar manfaatin peluang di setiap momen nggak sih? Kayak momen ini harus pikir otak buat jualan apa, momen ini harus pikir otak buat jualan apa gitu nggak sih berarti? Bener banget. Agak struggle juga ya, maksudnya otaknya disuruh mikir terus gitu. Iya, soalnya kan cari uang juga susah. Iya, bener-bener. Oke nih, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Masih sih berkaitan sama pernyataan sebelumnya. Kalian ini kan basic usahanya ini kan dari online ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID, ini tuh bisnis kalian itu tuh terdampak nggak sih atau malah memberikan impact positif gitu buat bisnis kalian? Mungkin bisa dari Uki dulu deh yang jawab. Oke, karena tadi sebelumnya udah aku sempat singgung juga ya kalau bisnis aku yang Banyuwangi Healthy Food ini tuh ada karena aku terinspirasi dari ini COVID gitu kan, Iya. orang-orang sakit gitu kan. Jadi semenjak adanya pandemi ini, apalagi di 2020 pertengahan ya, hampir akhir itu kan melonjak-melonjaknya kasus kan ya. Iya, Itu bener-bener banyak banget tuh yang orderan percaya ke kita buat ikut catering gitu, ikut catering seminggu, sebulan. Nah di situ itu sih berdampaknya itu bagus banget buat di ini usaha aku juga kan. Dari situ aku juga ngerasa seneng gitu bisa bantu mereka ngehandle gimana pola makan mereka kayak gitu sih. Berarti kalau dari Uki ini adanya COVID ini berdampak positif ya. Kalau misalkan dari Eka nih, gimana? Ya sama sih, hampir sama. Tapi kalau aku sih dua kemungkinan, ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu kan kalau pandemi gini kan stay at home ya. Jadi kayak gabut-gabut di rumah gitu. Iya. Jadi bisnisku yang skincare itu mulainya ya pas pandemi ini, kayak nyari-nyari apa sih yang peluang gitu, terus nemu skincare itu kan nggak usah sebut merek kan ya, nemu skincare itu awal-awal nyoba itu pemakaian pribadi, kok enak dipakai, terus cobalah jualan 1-2 kali nggak ada yang beli, terus kok lama-lama ada yang tertarik, makin lama kok jalan gitu ya wes jadiin bisnis kayak gitu. Untuk negatifnya itu kalau aku kan dulu itu kalau SMA itu kan di kota jadi banyak temen-temennya, terus kan pas waktu pandemi ini kan udah di rumahku itu agak desa gitu loh, jadi lingkup pertemanan itu cuma segini-gini aja, nggak bertambah. Kan kalau umpama kampusnya masuk itu kan pasti bertambah. Dan kalau kita lihat penjual itu secara real itu kan meningkatkan kepercayaan kita untuk beli produk ke mereka gitu. Oke, makasih banyak ya Eka. Berarti kalau di Eka ini ada dua kemungkinan ya, ada positif sama ada negatifnya ya. Benar. Oke, ini lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kalian nih kan aktif kuliah, organisasi, bisnis. Sebenarnya kalian merasa capek gitu nggak sih? Terus gimana nih cara kalian buat ngebagi waktu biar ketiganya tuh tetap balance antara satu sama lainnya? Mungkin bisa dari Eka dulu nih, nanti dilanjut Uki. Ya kalau dari aku sih kayak main prioritas gitu ya. Yang pasti itu kuliah nomor 1. Terus dilanjut organisasi, bisnis. Nah biasanya itu kalau aku kalau lagi bosen, lagi penat sama matkul, sama job desk organisasi itu aku healingnya
dengan jualan gitu, dengan branding terus. Walaupun gak ada yang beli, tetap aku branding gitu. Berarti pentingnya branding itu banget ya kayak. Bener. Soalnya kan kalau umpama branding terus tiap hari itu kayak ngasih tahu gitu loh, kita itu jualan ini. Dan kalau umpama pas lagi waktu kita males branding itu, pas rezeki itu biasanya kalau aku itu ada yang chat gitu loh, pesan apa gitu. Walah, makasih ya Eka. Kalau dari Uki nih gimana nih? Oke, kalau dari aku tuh sih nggak jauh-jauh beda sama Eka ya. Kan ini kalau usaha aku tuh kan emang dari awal itu buat sampingan aku, karena 2020 kan full online ya, apalagi itu waktu kita masih kelas 12, barunya kita lulus terus jadi maba, itu kan masih awal banget gitu kan. Masih kayak pengangguran banget tuh. Jadi buat sampingan gitu. Nah, sekarang pun juga meskipun ada kuliah, aku juga buat ini usahaku tuh sampingan aku di saat aku udah selesai kuliah, terus organisasi juga, itu baru aku ngurus bisnisku ini. Pinter-pinter ambil manfaatin waktu itu tadi. Dimana jamnya kita memang harus prioritasin sekolah, prioritasin ini organisasi sama itu usaha. Terus ini sama banget kayak Eka aku, kalau misalnya lagi itu capek gitu ya, kadang capek kuliah, itu lebih asik ini ya Eka, emang kita branding ya Eka ya. Iya, terus banget. Mau cerita dikit boleh nggak sih? Boleh banget, cerita boleh deh. FYI ya, aku sama Eka ini pernah kerja sama ya Eka ya, kita sama-sama jualan. Ya? Iya, pernah collab dong aku sama Eka. Sering banget. Sering banget kita collab. Kayak kita tuh dari SMA pernah juga waktu SMA itu. Dari sini. Iya, SMA tuh collabnya dari SMA, collab jualannya gitu. Iya, kita tuh kan mulai bener. Kita tuh kan awal-awal itu jualan sendiri-sendiri, terus kayak diskusi gitu loh. Kayak diskusi, ayo Gi, coba kamu ngestok, aku yang jual gitu. Ternyata jalan gitu loh, ya weh, keterusan sampai sekarang. Ya ampun, iya bener banget. Berarti enak ya, kalian bisa kayak saling support bisnis satu sama lain, kerjasama antar bisnis satu sama lain. Berarti enak banget dong. Iya, karena kan kita awal itu, aku tuh dulu sebelum ada Banyuwangi Healthy Food, itu arahku tuh emang sama kayak Eka, yang dimana kita jual barang-barang yang ada di online shop gitu kan. Dulu waktu SMA tuh yang namanya teman-teman ngerti Shopee itu masih jarang banget. Iya, mereka tahu cara belanja di shop, di ini e-commerce gitu ya. Ya, e-commerce. Itu jarang banget, jadinya pada saat itu tuh aku kayak inisiatif gitu, jual ini laku nggak ya, coba. Terus habis itu ajak Eka juga tertarik. Eka, ayo kita barengan deh jual ini, kita sama-sama share, sama-sama brandingin, terus kita ada itu pembagian keuntungannya, istilah kayak gitu. Dan itu tuh lebih menguntungkan kalau kerja bareng emang, karena kan pasarnya aku sama Eka ini bisa dibilang sama dan ada bedanya juga kan, jadi bisa lebih luas gitu loh. Iya, kalau aku itu kan sama tetangga rumah gitu loh, sama teman-teman SD gitu. Kalau Ugi itu kan kota dia, jadi asalnya dari teman-teman kota. Walaupun kita satu kelas itu, kita beda gitu loh, jalur dagangnya itu. Kayak konsumennya itu beda. Berarti gitu. Kalian dapat konsumen dari dua arah ya, dari kota nih, misal dari Ugi, terus misalkan dari daerah desa itu dari Eka gitu ya. Berarti jangkauan konsumennya tuh luas ya. Iya benar-benar. Lumayan. Jadi enak banget dong, kalian udah satu SMA, satu kelas, terus habis itu bisnis bareng, dan bisnisnya jalan tuh kayaknya sebuah bisa dibilang anugerah nggak sih? Iya. Sebenarnya sih kayak berkah gitu loh. Kayak awalnya coba-coba, ternyata keterusan gitu. Awalnya coba-coba, akhirnya keterusan. Boleh.
Oke nih, pertanyaan terakhir. Eh, Bisa nggak sih kalian ini kasih tips nih buat teman-teman yang pengen buka bisnis tapi masih takut atau masih malu gitu buat buka bisnisnya? Mau siapa dulu nih? Boleh banget buat ngasih tipsnya. Aku dulu boleh deh. Oke, Kak coba. Walaupun aku pembisnis masih awal banget ya, tapi tips dari aku itu yang pertama itu bangun niat dengan tekad yang kuat dan action. Yang kedua itu jangan malu promosi. Soalnya kan kita itu online shop ya. Kalau kita nggak mau promosi, ya nggak ada yang tahu kita itu mau jualan apa gitu. Yang ketiga itu optimis, yakin. Rezeki itu udah ada yang atur. Jadi sebelum jualan itu nggak usah minder gitu loh. Udah banyak yang jual, jadi mungkin aku nggak bakalan laku gitu, nggak usah gitu. Soalnya kan rezeki itu udah ada yang ngatur. Tetap jalan sesuai alur aja. Gitu dari aku. Gimana Gi dari kamu? Oke, kalau dari aku ya intinya sama ya kayak Eka. Cuma kalau buat bisnis itu yang selalu aku ingat itu ini. Jangan pernah takut buat rugi. Rugi untung itu udah biasa gitu di dalam bisnis. Kalau misalkan awal-awal kamu bangun bisnis, kamu rugi itu nggak apa-apa. Itu dipakai buat belajar. Kayak jadi nanti kamu pasti mikir apa ya? Mikir konsepan nih. Pertama kamu pakai cara ini, promosi kayak gini, ujung-ujungnya rugi nih. Oh berarti ini nggak cocok buat usahaku. Aku harus cari cara promosi yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan ini ya, harus pintar-pintar mencoba segala cara promosi. Karena nggak salah ya buat kita coba-coba, itu nggak salah banget. Terus juga pintar-pintar membaca pasar. Kira-kira anak-anak zaman sekarang nih lagi butuhnya apa ya? Terus pasar kamu itu mau diarahin kemana? Mau ke anak-anak aja, orang dewasa aja, atau semuanya kayak gitu. Itu harus pintar-pintar baca pasar sih. Karena apa ya follow the trend aja deh. Aduh, makasih banyak banget nih tipsnya dari Ugi, dari Eka. Ini tuh tips mahal loh guys. Maksudnya kalian bisa denger tips ini tuh secara gratis. Karena pertanyaan udah terjawab semua nih ya. Makasih banyak buat Ugi, buat Eka udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber podcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan mau beli makanan sehat bisa ke Banyuwangi Healthy Food, terus bisa di-follow IG-nya juga. IG-nya apa, Gi? IG-nya Banyuwangi healthy.food. Ayo teman-teman kalau pengen hidup sehat bisa langsung hubungin aku ya. Iya tuh bisa langsung hubungi Ugi. Promosi terus. Gak apa-apa dong. Harus sebagai dong. salah satu sarana. Terus buat teman-teman yang kayak pengen beli skincare bisa di Eka. Terus pengen buat buket itu juga bisa di Eka ya Kak ya. Iya bener banget. Oke. Eka ada IG-nya nggak nih kalau itu buat jualannya? Itu sih WhatsApp. Ya? Soalnya Lebaran nih. masih fokus ke WhatsApp. Soalnya pasarku di WhatsApp itu. Si Eka ini belum ada IG-nya ya teman-teman. Kalau misalkan tertarik nih bisa langsung menghubungi WhatsApp-nya Eka. Sekali lagi makasih ya buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kali ini. See you in the next episode.